Shalom. Saya sangat berbahagia dan bersuka cita melihat kehadiran jemaat dalam rumah Tuhan. Apalagi Tuhan lebih berbahagia lagi. Baik jemaat terkasih, sesuai dengan tema gereja kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, yaitu tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati kita. Tuhan akan berbicara tentang kesetiaan, khususnya di sepanjang bulan ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya baca sekali lagi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Perhatikan kalimat yang terakhir yang ditandai dengan warna merah. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Tidak disebut banyak orang menyebut diri jadi orang setia, tapi orang baik hati banyak. Orang ramah, orang baik, orang lemah lembut, orang sabar. Banyak orang menyebut diri seperti itu. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dari ayat ini seorang raja yang sangat luar biasa, penuh hikmat dan dekat dengan Tuhan, dia menyelidiki dan menemukan ternyata orang setia itu sangat sulit ditemukan. Orang setia itu begitu sulit ditemukan, sehingga dalam ayat firman Tuhan ini, orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya begitu sulitnya menemukan orang-orang yang setia. Apakah itu di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, dan juga di dalam gereja. Terkadang sulit menemukan orang-orang yang setia. Tapi GBI Jemaat Rut adalah jemaat yang setia. Amin. Amin. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sehingga ada banyak ahli-ahli membuat pernyataan tentang orang setia ini. Orang setia itu ibarat seperti kita mencari jarum di tengah-tengah tumpukan jerami. Orang setia itu ibarat seperti mencari pasir di tengah-tengah beras. Orang setia itu seperti mencari uban di rambut seseorang. Sulit dan terkadang rumit. Tetapi bukan berarti tidak ada orang yang setia. Nah, sebelum saya menyampaikan jauh tentang kesetiaan ini, saya akan menyampaikan kepada kita semua tentang arti daripada setia ini, supaya kita jangan salah mengerti, salah memahami. Kita lebih dulu mengerti arti setia itu. Setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan berpegang teguh,
pada janji, pada pendirian, patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, tetap dia berpegang teguh. Menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama, arti setia itu emunah, artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Dalam Perjanjian Baru disebut pistos, artinya dapat atau layak dipercaya, taat menjalankan perintah, orang percaya, pengikut atau penganut. Nah, jadi orang yang setia itu adalah orang yang berpegang teguh, tidak gampang terombang-ambing, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang setia itu kokoh, tak tergoyahkan. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun penderitaan, tetap dia kokoh, tetap dia setia. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, tentang setia, siapakah orang yang setia? Apakah saya dan jemaat Tuhan sudahkah tergolong orang yang setia? Apakah saya dan jemaat Tuhan sudahkah kita dikatakan orang yang setia? Bagi istri-istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya lewat proses kematian, saya mau katakan bahwa istri itu atau suami itu sudah menyatakan kesetiaannya yang teruji kepada pasangannya. Karena janjinya di waktu menikah hanya maut yang menceraikan kita berdua. Jadi saya dan jemaat yang masih lengkap suami istri, belum 100% kita itu disebut setia kepada pasangan kita. Karena untuk setia itu hanya dipisahkan oleh kematian. Namun itu jemaat terkasih, siapakah yang disebut orang yang setia? Apakah jemaat dan saya sudah disebut orang yang setia? Kita bisa lihat dari yang pertama, yang disebut orang yang setia itu adalah orang yang memulai dan mengakhiri dengan baik. Perhatikan. Yang disebut orang yang setia adalah orang yang memulai, mengawali, dan mengakhiri dengan baik. Jadi dari awal sampai akhir tetap dia setia. Jadi dikatakan bahwa orang yang disebut setia adalah orang yang memulai dan mengakhiri dengan baik. Disebut kita setia mengikut Tuhan bila dari awal sampai akhir tetap kita setia ikut Tuhan. Tetap kita percaya Tuhan. Begitu banyaknya orang-orang Kristen diawali dengan baik, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi akhirnya dia tinggalkan Tuhan Yesus. Atau orang yang tadinya setia, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetapi akhirnya dia murtad, tidak lagi bertobat. Bila kita lihat di YouTube
di Facebook. Ada orang-orang, jangankan zaman biasa, hamba Tuhan, pendeta, gembala yang mengajarkan setia percaya Yesus apapun yang terjadi. Saya melihat dan mengenali beberapa orang, akhirnya mereka jadi tinggalkan Yesus. Saya sangat sedih. Beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan berkhotbah di mimbar ini di acara Natal kita, dan menurut saya dia adalah orang yang begitu luar biasa cinta Tuhan. Tetapi saya terkejut, dia bukan lagi seorang pendeta, tapi sudah berubah. Bukan lagi pemberita tentang Yesus, sudah berubah. Malah sudah anti, bahkan menjelek-jelekkan nama Yesus. Makanya ada seorang ustaz sekarang yang diminta maaf habis-habisan karena dia dulu seorang pendeta. Tapi sesudah dia berubah iman, dakwanya, ceramahnya hanya menjelek-jelekkan Kristus, menjelek-jelekkan nama Yesus. Dan sekarang dia sakit parah, dan dia minta maaf atas dosa-dosanya selama ini. Itu kenyataan. Nah, untuk itu jemaat terkasih, ada banyak orang memulai dari roh, mengakhiri dengan daging. Ini artinya tidak setia. Ada banyak orang dulunya dia menyala-nyala Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tetapi sekarang jangankan melayani, jangankan datang beribadah, sudah tidak kenal lagi ibadah. Ini bukan tipe orang yang setia. Tetapi orang yang setia adalah orang yang mengawali dan mengakhiri dengan baik. Jemaat kalau sudah mengawali ibadah bergereja di gereja ini, kalau jemaat disebut jemaat yang setia, akhiri dengan baik. Akhiri dengan baik. Terkadang saya bisa meragukan pernyataan-pernyataan yang seperti kedagingan dan emosional. Sekali gemerut, tetap gemerut. Besok sudah pindah. Yang mana ada ngomong begitu. Lihatlah suami-suami di waktu pemberkatan nikah. Aku setia, suka duka, sehat sakit, kaya dan miskin, sampai bergetar gereja. Hanya maut yang memisahkan kita berdua. Sampai pendeta yang berkati keuntungan, ini kesetanan atau kesemangatan. Padahal 3 bulan sudah pisah dan cerai. 1 hari sudah cerai. Hati-hati. Jangan bilang menyesal, jangan bilang tidak bersama. Hati-hati. Orang yang setia itu memulai dan mengakhiri dengan baik. Kecuali jemaat Tuhan sudah pindah nanti ke Sitiomok 1, ke Dolok Sanggur, apalagi ke Jakarta, ke Amerika. Tetap akhiri dengan baik. Minta doa dari gembala memberangkatkan. Ini artinya setia. Setia. Tapi kalau jemaat masih di sini-sini, sekitar sini, pindah gereja, kecuali gembalanya sudah tidak mengajarkan kebenaran. Hati-hati. Atau kau merasa seperti tidak bertumbuh
itu pun akhiri dengan baik. Permisi baik-baik, minta doa dari gembala, itu mengakhiri dengan baik. Ada seorang pelari yang luar biasa terkenal. Beberapa kali dia meraih medali emas dalam pertandingan, namanya Derek Anthony Redmond. Nah, Derek ini suatu ketika di Olimpiade tahun 92, walau dia pernah menjadi pemegang rekor lari 400 meter, dia juga pernah memegang medali emas untuk lari 4 kali 400 meter di World Competition. Pemegang medali emas untuk lari 4 kali 400 meter di Eropa Competition. Pemegang medali emas untuk lari 4 kali 400 meter di Commonwealth Games. Beberapa kali dia meraih medali emas, artinya bahwa dia seorang pelari yang tidak bisa diragukan lagi. Dia sangat terkenal. Tapi suatu ketika di Olimpiade tahun 92, lari 400 meter, Derek Redmond ini. Dan saya percaya seluruh peserta lari pasti jantungan di hati mereka pasti Derek yang menang. Karena dia sudah mengikuti proses pertandingan, selalu dia jadi juara satu. Mereka pasti peserta itu jantungan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Derek itu lari sekencang-kencangnya di jarak 150 meter, dia merasakan di lututnya ada rasa sakit yang luar biasa, sehingga dia tidak bisa lagi berlari. Dia berhenti sejenak. Teman-temannya sudah pada garis finish, tetapi dengan tertati-tati pelan-pelan dia tetap lari. Para dokter dan teman-temannya sudah berdatangan membisikkan, Derek, berhentilah, daripada engkau mati, daripada kakimu patah, berhentilah. Tapi Derek tidak mau berhenti. Sekalipun rasa sakitnya tak tertahankan, tapi Derek tidak berhenti. Datanglah ayah kandungnya dari stadion dan berlari merangkul dan memeluk Derek dan berkata, anakku, engkau sudah sang juara, berhentilah, tidak apa-apa. Aku harus sampai garis finish. Aku sudah awali dengan baik, aku harus akhiri sampai finish. Mendengar kata-kata Derek anaknya ini, maka sang ayah rangkul dan peluk itu Derek dengan jalan pelan-pelan. Walaupun mungkin membutuhkan waktu begitu lama, tapi mereka sampai ke garis finish. Sampai ke garis finish. Walaupun Derek bukan sang juara, tetapi dia tetap setia. Betapa kagum semua penonton sekitar 65.000 orang. Mereka bertepuk tangan dan berdiri begitu Derek sampai ke garis finish. Ada sebuah kebanggaan para penonton, bukan karena Derek juara satu, tapi karena dia tetap setia mengakhiri pertandingan sampai garis finish. Amin. Amin. Apakah Derek tidak punya tantangan rasa sakit? Sangat. Tapi dia punya hati. Aku tetap setia. Yang kedua, yang disebut orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang bertahan sampai akhir. Orang yang bertahan sampai akhir. Lihatlah foto seorang kakek dan seorang nenek. Bila kita lihat dan bayangkan, sudah mungkin mendekati usia 90 tahun dari wajahnya, tetapi kemesraan, kebahagiaan, keharmonisan tetap tidak hilang. Makanya adalah
Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi cocoklah kakek nenek ini nyanyikan lagu ini. Anak-anak muda belum cocok nyanyikan lagu itu, ya? Ya. Nenek ini sudah teruji. Kemesraan ini biar ku kenang selalu. Coba. Ini bertahan sampai akhir. Walau gigi mungkin sudah tidak ada lagi, suara sudah tak jelas lagi, mungkin telinga sudah nyamar-nyamar mendengar, dibilang A didengar B, tapi tetap bahagia. Bertahan sampai akhir. Kesetiaan itu bukan dilihat di awal, bukan dilihat di tengah, tapi kesetiaan dilihat di akhir. Dilihat di akhir. Bertahan sampai akhir. Jadi tetap bertahan. Itu orang setia. Walau orang sudah tidak setia kepada dia, dia tetap setia. Orang tinggalkan dia tetap setia. Dia bertahan. Itu orang setia. Jadi kalau dia aku gak setia lagi, dia gak setia lagi, ya udah, biar sama-sama. Berarti sama-sama tidak setia. Jadi bertahan, walau rasanya seperti maju berat, bertahan daripada mundur, daripada menyerah, daripada putus asa, masih bisa bertahan. Bertahan itu orang yang setia. Ibarat seperti kita mendaki gunung, saking tingginya, rasa sudah lelah dan capek, tantangan ada di atas puncak gunung, tapi tetaplah bertahan. Jangan pernah mundur. Itu namanya disebut setia. Setia. Yang ketiga, siapakah yang disebut setia yang ketiga? Dia adalah orang yang siap bayar harga apapun yang terjadi. Siap bayar harga. Itu orang setia. Jadi orang yang setia itu ada banyak harga yang harus dibayar. Seperti lagu kaum ibu tadi, di tengah ombak dan arus pencobaan. Bayangkan di tengah ombak, arus pencobaan, tetap dia bertahan, tetap dia kuat. Hampir terhilang tujuan dalam hidupku. Belum hilang, hampir, tapi tetap setia. Bagaikan kapal yang selalu diombak. Bayangkan, kapal di atas gelombang, tapi kapal tidak tenggelam. Walau gelombang besar, kapal tidak tenggelam. Itu orang setia. Tidak tenggelam. Jadi siap bayar harga apapun yang terjadi. Di Alkitab ada banyak contoh bagi kita, pribadi-pribadi yang tetap setia walau banyak harga yang harus dibayar. Saya ambil salah satu contoh, seperti Yusuf. Yusuf tetap setia ikut Tuhan. Walau keluarga membuang, walau dia dibenci, dia siap dibuang,
siap dijual, siap difitnah, siap dilupakan. Banyak lagi tentang Yusuf. Tapi adakah Yusuf menyerah? Adakah Yusuf tinggalkan Tuhan? Yusuf tetap setia. Walau di tengah-tengah Mesir yang tidak seiman dengan Yusuf, Yusuf tetap setia. Jadi orang setia itu harus siap bayar harga apapun yang terjadi. Jadi jangan kira orang setia tidak ada tantangan. Orang setia tanpa ada kesulitan. Justru kesulitan, tantangan, persoalan, masalah, kesusahan, penderitaan menguji kita apakah kita orang setia apa tidak. Contoh seperti berumah tangga. Adakah rumah tangga yang tidak pernah ada tantangan? Tidak ada rumah tangga di dunia ini yang dibangun tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan, persoalan. Saya yakin dan percaya orang berumah tangga justru banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan dihadapi. Entah suami, anak-anak, masalah ekonomi, pekerjaan, semua banyak sekali. Belum lagi pihak-pihak ketiga, banyak sekali. Tapi jemaat terkasih, adakah jemaat mereka bercerailah kita, pisah sama kita? Tidak. Orang setia itu tetap. Kemarin ada teman saya berkata dalam menghadapi tantangan, dia bilang begini, jadikanlah ilustrasi ini seperti pemain selasar. Pemain selasar itu justru ada ombak besar, justru bahagia dan dia nikmati. Jadi kalau tidak ada ombak, pemain selasar seperti stres. Saya sudah pergi ke pantai Sorake di Nias. Saya lihat orang-orang bule di sana bermain selancar. Justru ketika ombaknya besar, senang dan bahagia sekali. Pada waktu ombak tak ada, mereka berhenti. Tapi di saat ombak itu semakin besar, pemain selancar ini semakin bahagia, semakin menikmati gelombang itu. Begitulah tanda orang setia. Ingatlah burung Raja Wali. Burung Raja Wali semakin terbang tinggi semakin bahagia. Semakin besar badai semakin sukacita. Itulah namanya burung Raja Wali. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus, kita harus seperti burung Raja Wali, bukan seperti burung gereja. Ya, burung gereja ada badai dia tidak mampu. Malah kadang-kala burung gereja justru kerjanya mengotori gereja, bukannya membersihkan gereja. Saya sudah lihat burung gereja di rumah Tuhan ini hampir setiap hari harus dibersihkan teras sana karena kerjanya hanya mengotori. Seperti ada dulu cemandu itu bukan burung gereja Pak Bapak. Itu burung gereja. Karena ribu di sana tiap hari, tidak tenang lagi. Di gereja hanya sekali seminggu, itu pun cuma 2 jam. Senang mereka di gereja. Ada dulu jemaat kita bilang begitu. Dan jemaat terkasih, tetaplah bayar. Oh, semakin besar kita bayar harga, semakin besar nilai yang kita bayar. Amin. Coba kalau semakin besar kita keluarkan uang, berarti barang yang kita beli itu apa? Mahal. Kalau hanya dengan 1.000 itu kerupuknya itu, iya kan? Kalau sempat 100 juta, udah bisa beli mobil. Ya, kemarin ada suami istri celeng, itu uang koin-koin, ya bisa beli mobil. Harga 200-an juta lebih. Jadi gak tahu berapa puluh kilo itu uang koin itu. Sampai penjual showroom mobil menghitung hampir setengah hari. Aduh, uang koin. Bayangkan 200 juta lebih.
Jadi jangan anggap sepele dengan uang koin, amin. Ada cepet masukkan, ada cepet masukkan. Nanti lama-lama bisa beli mobil. Karena orang kadang tak peduli, 100 rupiah aja, gopek, 1000 pun. Tangkap itu, kumpulin. Belajar dari suami istri yang saya lihat kemarin di viral ini. Beli mobil hanya karena nabung-nabung uang koin. Jadi jemaat Tuhan, siap bayar harga, amin. Amin. Semakin besar harga yang kita bayar, percayalah, semakin besar berkat yang akan kita terima. Yang keempat, disebut orang yang setia adalah orang yang fokus pada tujuan, bukan pada keadaan yang sedang dialami. Jadi pada tujuan, jemaat supaya disebut setia, fokus. Lihat seperti panah ini. Ada banyak angka-angka dan lingkaran-lingkaran. Begitu dipanah, harus fokus mengenai sasaran. Tepat, tidak melenceng. Fokus. Seperti film Duryudana ya. Disuruh memanah mata burung yang ada di pohon. Matanya itu harus bisa ditembus kiri dan kanan. Fokus. Hanya satu orang pendekar yang bisa memanah itu, namanya Arjuna. Arjuna suka menonton. Fokus. Fokus kita berumah tangga. Apa fokusnya? Apa tujuannya? Jadi harus seperti dulu itu. Makanya perlu konseling pernikahan. Apa tujuanmu menikah? Terkadang aneh-aneh yang saya dengar jawab. Apa tujuanmu menikah? Supaya rasakan yang enak. Kurang asal. Batal dulu, batal. Kalian perlu dulu bertobat. Hanya gara-gara itu. Jadi kalau gak enak lagi, buang. Habis manis, sepah dibuang. Kenapa kau menikah? Karena pasanganmu cantik. Gak bisa. Begitu nanti naik sepeda motor jatuh, dimakan aspal semua, hilang semua pelangnya. Kenapa kau menikah? Oh dia Pak sudah bisa kasih aku makan. Bukan itu tujuan. Kenapa kau menikah? Karena sudah lama aku belajar. Kenapa kau menikah? Karena sudah tua. Hati. Kenapa kau menikah? Supaya punya keturunan. Bukan itu fokus. Sebab banyak orang menikah sampai mati tak punya keturunan. Bukan itu fokus. Banyak orang menikah karena kaya. Dalam hitungan detik harta bisa hilang, hancur rumah tangga. Apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah supaya kita mengalirkan kasih Kristus kepada pasangan kita. Kita menjadi berkat, menjadi kemuliaan, menggenapi rencana Tuhan dalam keluarga kita. Menjadi contoh dan teladan. Jadi kalau kita menikah, aku ingin membawa gambaran keluarga kerajaan Allah, supaya orang belajar kepada keluarga lain diberkati lewat keluarga. Itu tujuan menikah. Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Supaya orang mengenal Tuhan lewat hidup kita. Yang kedua, supaya surga telah menjadi tempat kita. Ini. Jadi tentukan dulu tujuan. Apa tujuanmu sekolah? Supaya nanti lamar perusahaan, aku sudah ada ijazah SMA. Salah. Apa tujuanmu kuliah? Supaya dapat titel IR, SS, SE, STH. Salah. Sehingga ada banyak orang sekolah kuliah tak berbobot apa-apa. Jadi tujuan kita jelas.
supaya cita-citaku itu tercapai. Apa cita-citamu? Jadi dokter. Belajar. Sesudah kuliah adalah jurusan kedokteran. Entah ke dokter hewan, terserah. Yang penting dokter. Tetapkan tujuan. Sehingga kau kuliah serius. Orang lain main-main, kuliah kau serius. Karena tujuanmu jelas. Yang terakhir, jemaat terkasih, siapakah yang disebut orang yang setia? Orang yang setia adalah orang yang punya prinsip. Apa yang kubuat bukan apa yang kudapat. Perhatikan kata-kata. Orang setia prinsip hidupnya. Apa yang kubuat bukan apa yang kudapat. Hati-hati. Kenapa kita susah setia? Susah setia masuk hubungan marga kenapa? Itulah. Aku sakit gak dikunjungi. Tetanggaku sakit datang sakit kepala desa. Kecewa dia. Keluarga kemarin meninggal, satu pun pengurus gak datang. Keluarga siang karena kaya semua rame-rame. Kecewa. Kenapa tidak setia? Karena kecewa. Karena apa yang mau didapat tidak pas. Hati-hati. Walau itu ada anggaran rumah tangga, anggaran dasar, STM, punguan, tapi bukan itu tujuan kita masuk punguan. Apa kita dasar kita? Apa yang kita buat untuk gereja? Kenapa banyak orang sedih-sedih kecewa di gereja? Seperti Pak Gembala pun tak senyum, kecewa dia. Bicara berpapasan Pak Gembala mungkin tidak perhatikan, gak dicakapnya, kecewa dia. Waktu saatnya dikunjungi Gembala, kecewa dia. Malah sakit kecewanya ditariknya orang-orang. Hati-hati. Inilah penghalang orang tidak setia. Walau gereja bisa melakukan banyak hal, tapi motivasi kita bukan apa yang kita dapat dari gereja, tapi apa yang kubuat. Percayalah jemaat Tuhan, kalau kita sudah menabung, pasti kita menabung. Kalau jemaat sudah banyak berbuat untuk rumah Tuhan, percayalah, engkau pasti menuai luar biasa. Ini kita belum tanam baju sudah mimpi panen 10 ton. Bingung gak kira-kira? Tahun depan udah penuhlah rumah ini baju. Padahal baju pun tak ditanam. Kita buat dulu. Kita perbuat dulu. Menanam padi, merawat padi, mengurus padi dengan baik, maka kita akan menerima hasil. Apa yang kubuat? Seperti domba. Domba, kalau kita besarkan domba, jangan mikirin dulu menikmati hasil dari domba. Pokoknya apa yang ku perbuat dengan domba ini, ku besarkan, ku mandiin, ku kasih makan, ku kasih minum sampai dia gemuk. Perhatikan, domba itu dengan otomatis yang pertama bisa dia beri bulunya sama kita. Bulu domba itu kain yang paling mahal sampai hari ini. Kain wol. Satu lebahnya bulunya. Dari bulu domba kita bisa kaya. Belum lagi susu domba sangat mahal jadi obat. Belum lagi dagingnya domba. Penting perbuat dulu bagi domba ini. Amang guru saya kemarin datang dari kampung bersama Namboro, Lai dan Bere saya. Dia bilang kesaksiannya. Tulang dia bilang, di kampung kita sekarang musim namanya sakit babi. Hampir semua babi mati. Tapi babi kita hidup. Bayangkan ratusan babi yang mengundi. 1 ekor bisa sampai 5 juta.
tapi satu pun tidak ada mati. Karena apa? Aku banyak berbuat-buat begini. Kubawalah tanah gambut bermobil-mobil, kubakarlah ini malam-malam, kuasapi, katanya itulah anti penyakit. Seperti kita anti nyamuk, bakarlah anti nyamuk. Walaupun sekarang ini nyamuk sudah merasakan baunya, anti nyamuk sudah bersahabat, perlu kita cari anti nyamuk yang beda lagi. Bingung sekarang ini, kita buat anti nyamuk kiri kanan, nyamuk datang dari atas. Habis, nggak takut lagi dia sama nyamuk. Jadi perlu sekarang kita didik. Karena apa? Sudah kebal. Ini udah biasa ini katanya. Aduh. Jadi selamatlah bagi itu tulang katanya. Kujuallah kemarin sekian 10 ekor kali sekian. Aduh. Cuma nggak kubilang persepuluhannya mana, nggak urusan dia gitu. Ya. Tapi apa? Ku perbuat sama bagiku ini, ku urus baik-baik, ku jaga, ku bikin pengasapan. Wish. Maka babi-babi itu memberikan hasil yang luar biasa. Ini mimpi, oh sudah 100 ekor babiku, hanya berhenti di situ, kasih makan, besoknya mati semua. Jadi apa yang ku perbuat, amin, amin. Percayalah kalau kita sudah berbuat, tak perlu kita menuntut. Percayalah itu sudah rumus otomatis. Gak mungkin Tuhan tinggal diam. Jadi supaya kita tidak kecewa, mau apapun perlakuan kepada kita, apa yang ku perbuat, bukan apa yang ku dapatkan, apa yang ku perbuat. Amin firman Tuhan, amin, amin. Jadi itu kunci setia. Suami-suami, jangan tuntut apa yang kau dapat dari istrimu, tapi apa yang kau berbuat. Salah satu kesenangan istri, cari duit sebanyak-banyaknya. Amin. Jangan istri yang menjawab, suami. Ya, ya. Ini tuntut. Ada susu telur, ada puding, setorannya pun 10.000. Pandai bisa tidak cukup belanja. Jadi jangan tuntut apa yang ku perbuat, apa yang ku perbuat. Istri pun apa yang ku perbuat sama suami ini, supaya senang dia pergi kerja. Ku bikinlah sarapannya bagus, ku bikinlah minumnya, kopinya, ku berangkatkanlah dengan senyum yang manis. Begitu dapat ku sambutlah dia seperti menyambut presiden datang. Enggak luar biasa. Anak-anak juga begitu. Apa yang kau berbuat untuk menyenangkan hati orang tuamu? Jangan sudah putus sepatu ke Pak ya. Lihat ini Pak sudah tertawa tersenyum. Jangan tuntut itu. Baju Pak sudah berkacamata di belakang. Jangan bilang itu. Apa yang kau perbuat supaya senang bapakku ini, bahagia tanpa disuruh kerja, kerjakan semuanya. Tanpa disuruh ambil nasinya, ambil sendiri. Ini orang tua sampai putus orang apanya, nasiku tunggu Pak, ditunggu seberapa jam, mana sabar Pak. Begitu datang tongkat sakti, Pak, ya ampun Pak, ampun Pak. Kayak mana mau pemberian permintaannya yang dipenuhi? Mati baju kemana? Guling-guling kau. Kupat-pat itu kalau mantap lagi. Apa yang ku perbuat. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.